Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan media interaksi antara Sang Khalik dengan makhluk hambanya. Dalam interaksi tersebut, Al-Quran menuturkan isi kandungannya dalam beberapa kategori tematik seperti hal-hal yang berkaitan dengan tauhid dan keimanan, ibadah dan syariah, hukum, muamalah, ilmu dan akhlak, sejarah bangsa-bangsa terdahulu, kisah-kisah dan lain sebagainya. Kisah-kisah di dalam Al-Quran secara sederhana dapat dipetakan menjadi 3 jenis. Pertama, kisah para nabi, Qasasol Anbiya. Kedua, kisah para tokoh baik secara individu maupun kelompok atau golongan yang diceritakan dalam Al-Quran, meliputi tokoh baik dan bijak maupun tokoh jahat dan ingkar. Ketiga, kisah yang terkait dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Salah satunya kisah dalam Al-Quran yang termasuk jenis kedua, yakni kisah Zulkarnain, seorang tokoh yang bijak lagi beriman kepada Allah yang melakoni pengembaraan. Al-Quran Al-Karim mengisahkan Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi ayat 18, 83 sampai 98. Sederetan ayat-ayat yang berjumlah 16 ayat itu menceritakan pokok-pokok kisah perjalanan Zulkarnain dengan sangat menarik perhatian. Al-Quran juga menguraikan cukup detail perihal sifat-sifat utama Zulkarnain, yakni pribadi bertauhid dan bertakwa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai belas kasih dan keadilan. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surat Al-Kahfi 84. Zulkarnain adalah raja yang adil ketika Allah serahkan kewenangan kepadanya untuk berbuat yang dia suka kepada rakyatnya. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." Quran Surat Al-Kahfi 86. Zulkarnain tak berbuat sewenang-wenang, yang zalim dia beri hukuman, yang baik dia beri ganjaran. Berkata Zulkarnain, "Adapun yang zalim maka kami akan menghukumnya, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang pedih. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami perintah kepadanya yang mudah dari perintah-perintah kami." Quran Surat Al-Kahfi ayat 88. Zulkarnain melakukan sebuah ekspedisi. Seperti diterangkan Al-Quran, ia mempunyai 3 ekspedisi penting, yakni ke bumi belahan barat, timur, hingga akhirnya ke daerah-daerah yang terdapat barisan pegunungan. Ia senantiasa berhadapan dengan berbagai kaum pada setiap ekspedisi. Terkait ekspedisi ini, sebagian ahli tafsir percaya Zulkarnain pergi dari arah timur menuju utara, hingga akhirnya ia sampai di sebuah gunung yang berapitan yang menjadi penghalang antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Di hadapan kedua gunung itu, dia menemukan suatu kaum yang hampir tidak mengerti dan memahami percakapan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada Zulkarnain sehingga bahasa kaum yang asing itu dapat dimengerti olehnya. Kemudian kaum itu pun mengeluh dan mengadu kepada Zulkarnain tentang kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Kaum itu berkata, "Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran upah kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Zulkarnain pun mengabulkan permintaan mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ia bangun sebuah benteng yang terbuat dari besi dan tembaga agar bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat menerobos ke dalam permukiman kaum tersebut. Seperti dia berkata, maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya.
Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Ketika masyarakat menawarkan upah padanya atas jasa membuat dinding, Zulkarnain mengatakan, Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat. Quran Surat Al-Kahfi ayat 95. Dan ketika selesai tembok itu dibuat, Zulkarnain tidak berbangga-bangga dengan hasil karyanya dan takjub dengan dirinya sendiri. Zulkarnain memuji Allah dan menyandarkan semua padanya. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Surat Al-Kahfi ayat 98. Wallahu a'lam bishawab.